بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا خبيرا بصيرا
من كان يريد العاجلة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
يبلغن عندك الكبر أحدهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Baca terjemahanmu 2-3 Bu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, ibu masih punya orang tua Bu? Masih. Ya masih, ada yang tidak ya Bu ya. Yang masih upayakan hormati mereka ya Bu ya. Insyaallah. Walaupun mereka kadang-kadang ya ada tapi jarang ya. Mungkin dengan kita itu ngomongnya kasar, masih orang tua kan ada begitu ya Bu ya. Mintain duit mulu kan ada yang gitu. Ada loh sebagian itu. Ada Bapak? Iya, dibentak-bentak saya nggak kasih apa enggak. Ngaku anak kalau nggak kirim. Nah ini kan ya sabar. Jangan bentak kita ya Bu ya. Jangan juga mengatakan nih itu aku nih nggak bener. Nah dia kalau dengar kayak gitu hatinya apa Bu? Sakit. Hancur ya Bu ya. Walaupun dia memang kurang mengenakkan ketika bicara, tapi kita sebagai seorang anak tetap harus respect apapun yang dikatakan mereka ya Bu ya. Tetap jangan membentak tadi ayatnya ya. Jangan mengatakan ataupun membentak walaupun disakiti mereka ya. Tapi sebaliknya katakan kepada keduanya qaulan karima, kata-kata yang apa? Kata-kata yang kalau sering saya sampaikan, kata-kata yang tensoplas. Tahu tensoplas? Ya, tennya tenang, walaupun dibentak orang tua ya Bu ya. Tetap kita bahasanya dengan tenang. Soalnya sopan, tanya fasih. Harus pakai dengan bahasa yang fasih. Bila perlu kromo inggil. Bisa kromo inggilan? Bisa. Insya Allah nggak jadi perang-perangan kalau kromo inggilan. Ada nggak suami istri yang perang pakai bahasa kromo inggil? Nggak ada. Ada. Nggak jadi. Nggak jadi perang. Nah, maka kita harus memulai, ya. Apalagi orang tua Bu, ya. Ada satu kajian, ya. Yang merasa paling dahsyat sakit tersakiti hati seseorang, apalagi seorang ibu, ya. Puncak paling dahsyat, paling kelas yang paling tinggi rasa tersakitinya itu adalah disakiti oleh anaknya sendiri. Ya Bu ya. Iya. Kan jenengan punya anak nih, ketika kita nyuruh anak masih lagi ABG Bu ya. Kita nasihat, dia bentak tuh. Aku mau minggat. Nah, Bu ya. Karena darah muda ya Bu ya. Darah muda itu kan berontak terus. Kata lagunya Roma Irama, darah muda, darahnya parah. Lu apa semua? Ya, yang meras apa? Darah muda, darahnya para remaja, yang merasa gagah gitu, merasa pokoknya nggak mau ditegur anak muda itu, merasa darah muda ya Bu ya. Tegur darahnya mendidih. Mungkin kita juga pernah zaman dulu ya Bu ya. Iya.
pernah semua ini kita, termasuk saya. Zaman remaja-remaja dulu kecil-kecil SD, masuk SMP, nggak mau kita diatur orang tua kadang-kadang. Kita marah ya Bia. Jawabnya kolot lah ini, ngatain orang tua kolot. Iya. Jangan pacaran dikatain kolot. Jangan malam-malam dikatain kolot. Nggak modern, badui, dikatain badui. Sakitnya itu di mana orang tua? Sakit hati. Wah, sakitnya itu di sini ya Bia. Mungkin nggak bisa tidur sebagai orang tua ya Bia. Nginget anaknya yang tiba-tiba perangainya berubah. Nah, kita sebagai orang tuanya kadang-kadang seperti itu. Jadi yang paling menyakitkan adalah disakiti oleh siapa? Anak. Beda dengan tetangga atau teman, beda. Jauh kelasnya. Kita disakiti teman ya mungkin ada sebab ya Bu ya. Kitanya mungkin salah. Tapi dengan anak beda. Ya. Apalagi ibunya ngungkit masa lalu, dilahirin ketika hamil cerita aku 9 bulan ini aku apalagi ketika melahirkan yang taruhannya apa? Nyawa sudah gede kayak gini kamu jadi wah digituin. Padahal seorang anak ya aku kan nggak mau kayak gini. Jawabnya ibu ya. Nggak mau dilahirkan, saya tuh nggak tahu saya ini kenapa begini. Nah, akhirnya perang ya. Maka yang paling baik sebagai seorang anak sudah dengerin saja ocehan siapa? Orang tua, biarin, ya, biarin. Yang masih punya orang tua nih, kalau masih ada yang sifatnya masih marah-marah kepada anak, ya Bu ya, sudah kitanya diem. Yang paling selamat adalah diem. Ya. Kemudian nanti kalau kita mau bicara kalau sudah tenang. Ingat sering saya sampaikan, orang yang marah-marah itu tidak akan melebihi dari 4 menit. Berapa menit? 4 menit. Udah biarin aja orang tua kita bebel kalau orang Melayu. Ngomel. Selain ngomel, nyerocos. Bahasa Betawinya nyerocos, bahasa Jawa juga nyerocos aja. Biarin paling cuma 4 menit. Lebih dari 4 menit nanti akan turun marahnya menjadi emosi, ego ya. 10 menit nanti akan berhenti sendiri kecapean. Ya. Jadi kitanya sebagai seorang anak harus sabar terus ya dia. Harus dipegang, dibawa kemana-mana. Sabar harus dikantongi terus kemana-mana ya dia. Ya. Jadi ibu-ibu yang punya anak masih kecil terus dididik masalah akhlak ya, punya cucu, ada yang punya cucu? Ada. Ngacung coba. Semua ada cucu ini. Sudah nenek. Sudah nenek. Iya, kalau nggak sempat anak ya cucu, nasihati ya. Akhlak terhadap orang tua, akhlak bicara. Ya, masalah akhlak lah perlu, ya, sangat perlu mendidik mereka supaya tidak bangkang. Kita teruskan. Wakhfid lahuma janahadzul. Wafid lahuma janahadzul Minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Baca lagi 24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah
Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya, ada dua suruhan perintah dari Allah untuk kita terhadap orang tua ya Bu ya. Yang pertama adalah merendah saja terhadap orang tua ya Bu ya. Dikatain apapun wis meneng, tahu meneng Bu? Diem. Yang paling selamat itu diem ketika ada orang marah. Ya, sering saya sampaikan, marah jangan dibalas dengan marah. Kemarahan jangan dilawan dengan kenapa Bu? Karena kemarahan itu berasal dari syaitan. Ya, syaitan itu diciptakan dari api. Api itu sifatnya panas, termasuk marah. Orang marah itu kan karena kepanasan hatinya ya Bu ya. Hatinya, pikirannya panas, akhirnya diluahkan dengan apa? Kata-kata yang kasar, tangan yang gebrak-gebrak meja, ngelemparin piring, ngelemparin gelas, ngelemparin HP nggak berani. Yang dilemparin apa? Piring yang murah-murah, $1, $2. Nah, ya. Jadi yang paling bagus adalah merendah orang tua, ngomel apapun, tenang, diam ya Bu ya. Ya, tadi saya katakan orang marah itu berapa menit? 4 menit. Tunggulah 4 menit. Siapapun, majikan marah, teman marah, cang cing cong, tang ding hong, tang ding tong ya Bu ya. Keep quiet. Yang paling bagus keep silent. Diam, tenang. Coba kalau kita balas dengan kemarahan, apa yang terjadi? Perang. Majikan marah-marah bawa pedang, kita yang dimarahi mau marah lagi, di depannya ada pisau. Apa yang terjadi? Ya, bisa urusan bunuh-bunuhan ya Bu ya, nauzubillah. Nah ini, jadi apalagi dengan orang tua ya Bu ya. Ya, tenang, diam saja. Senyum, dimarahi senyum oleh orang tua ya Bu ya. Dimarahi, transfer duit, insya Allah beliau juga kan diem. Ya habis marah kita diam. Nah, baru setelah kita kirim kita kasih tahu ya Bu ya. Oh seneng. Jadi tidak ada istilah kita itu membalas dengan keburukan. Ya, Nabi selalu begitu. Tidak pernah keburukan dibalas dengan keburukan, tapi sebaliknya keburukan beliau balas dengan kebaikan. Ini yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada orang tua, ya Bu ya. Dengan teman aja begitu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau namanya diaibkan oleh seorang pemuda Yahudi buta di salah satu pasar ya Bu ya. Sudah tangannya minta-minta, nyadong-nyadong, mulutnya mengeluarkan kata-kata yang sangat menyedihkan, melukai hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Nabi lewat, lagi bawa makanan Nabi, ya, bawa air, macam-macam buah, ya. Akhirnya mendengar anak muda buta ini ngata-ngatain Nabi, ya, pokoknya negatif lah. Nabi tukang sihir, tukang macam-macam. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mukul dia, ngemplang dia? Kan orang buta kan gampang, dia ngemplangnya tarik, masukin ke karung, dia nggak ngelihat ya. Tapi malah Nabi ibu-ibu sekalian, ya, membalas dengan kebaikan. Ya, bagaimana caranya? Nabi mengajak orang ini, Mas, ya kita makan Mas, aku banyak bawa sate, apalagi itu, urat. Apalagi apa yang irang-irang itu loh? Rawon. Sering lupa saya rawon karena kejauhan Jawa Timur. Nggak ada. Ada kalau ada. Bukan anu ya, rawon itu bukan di Jawa Barat ya. Jawa Timur. Ya, saya dulu waktu di Bekasi nggak kenal rawon itu. Tahun dari 76 sampai 83 itu.
Nggak kenal rawon, apa rawon? Nggak pernah ngeliat di Bekasi. Kenal rawon ya di luar negeri sana justru. Lengkap. Iya, malah di Hongkong banyak kenal makanan Lengkap. Jawa Timur, Jawa Tengah, macam-macam. Ya. Iya, di Bekasi saya dulu lama nggak kenal itu rawon. Jadi Nabi mengajak orang ini, ayo mas kita makan, ada buah macam-macam, disuruh duduk, dituntun. Padahal kalau kita ya Bu ya, di KPN kayak gitu, kita ada kayu ya Bu ya, Masuk lekor. ayo ngemplang apa enggak Bu, buang aja, punya kepalanya diapain, dikemplang ya Bu, bisa sampai pingsan, mampus, mungkin kita ngomong gitu ya Bu ya, Iya. ngatain orang sembarangan. Oh Nabi tidak Bu, malah justru dikasih apa Bu? Makanan. Nah, kemudian makanannya ya apa namanya pelan-pelan ya. Ayo saya suap sini. Bismillah ya, mangap. Buka mulutnya, bukan mangap ya. Kalau mangap kasar mungkin ya. Buka mulutnya, ini saya mau dulangi apa dulangi? Suap. Ya. Suap makan. Oh, sekenaan Bu sampai kenyang. Setelah kenyang apa kata Nabi? Teruskan lagi ya ceramahmu. Ngata-ngatain siapa? Beliau. Nabi terus jalan ya. Hampir setiap Nabi lewat di situ mesti mau makan, dan orang itu ada. Pada suatu hari orang ini jam yang sama ya, katakan jam 1 atau lebih ya. Nunggu-nunggu karena biasanya jam segitu Nabi bawa makanan itu ya. Tiba-tiba orang ini menunggu nggak datang-datang, mana orang yang biasa ngirimin apa? Akhirnya ada Abu Bakar ya. Abu Bakar itu siapa? Ya, sahabat Nabi ataupun apanya kalau dalam keluarga? Hah? Abu Bakar itu bapaknya siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu apanya Nabi? Istrinya. Jadi kalau dengan Abu Bakar apa nanti? Mertua. Mertua, bagus loh. Hanya ibu kalau punya teman, punya anak kawinin dengan anaknya dia, anaknya teman maksudnya. Ya, jangan dengan bapaknya. Ya, bagus loh teman dengan teman ya, zaman Nabi dulu. Ya, kawin-kawinan itu begitu. Kalau sebentar itu jodohnya. Kayaknya tanya-tanya yang belum kawin, kamu punya abang apa enggak? Banyak anak laki, nggak ada ceweknya. Iya itu. Susahnya. Iya itu. Besan-besanan atau kawin sendiri. Nah, setelah itu Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi, ya, Aisyah, wahai ananda Aisyah, sunnah Nabi mana yang belum aku lakukan selama ini? Akhirnya Aisyah menjawab, ayahanda bawa makanan, lalu jalan di sebatang jalan dekat pasar sana, ada orang buta di situ, tolong berikan makanan ini, saya siapkan. Akhirnya menuju ke pasar itu, ada orangnya, ya masih ngomongnya sama, menyakiti Nabi. Ya, ketika ketemu, ya biasa memberi makanan, ya duduk. Tapi cara Abu Bakar lain, ya menyuapnya caranya, ya tidak seperti yang dilakukan Nabi. Mungkin Nabi lebih halus, lembut, Abu Bakar kurang. Loh, ini bukan orang kemarin-kemarin. Loh, ini saya orang kemarin-kemarin, pura-pura. Akhirnya mau, bukan, ini saya tahu gini-gini. Walaupun buta ya dia, tapi dia merasakan perbedaan. Akhirnya mengaku, iya memang saya ini bukan yang kemarin-kemarin. Ya. Orang yang kemarin-kemarin itu adalah sebenarnya ya, orang yang kamu caci maki setiap harinya, ya. Dia adalah Muhammad yang sering memberimu makanan minuman, ya. Beliau ya sudah berpulang ke rahmatullah belum lama ini. Ya, ketika dengar seperti itu, anak muda langsung geblak, tahu geblak? Apa geblak? Pingsan, saking kagetnya ya Bu ya. Orang dihina, diaibkan kok malah berbuat baik kepada aku. Nah itu maksudnya ya, saking kagetnya. Setelah sadar,
akhirnya mencari Abu Bakar dan langsung beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Sanggupkah panjenengan Bu seperti ini Bu? Bu, kalau Anda sanggup seperti ini, Anda akan mendapatkan kemuliaan di dunia plus surga di akhirat, kata Nabi. Kemuliaan loh, kan dimuliakan, diejek kok malah ngasih hadiah gitu. Dimuliakan apa enggak? Ya kayak orang tadi, ya Allah, rupanya Nabi Muhammad sampai masuk Islam loh. Gara-gara apa? Kebaikan, perilaku, akhlak yang mulia. Ya, keburukan dibalas dengan kebaikan. Anda termasuk saya, kalau dapat melakukan hal ini, wah, orang yang the top, orang yang paling the best. Ya Bu ya. Ya, sulit, tapi kita harus belajar. Ya Bu ya. Karena orang yang ikhlas diaibkan seperti Nabi sebenarnya adalah orang yang sangat bahagia hidupnya. Sebaliknya kalau Anda tidak terima, disitulah penyakit datang. Ya Bu ya. Anda dibentak oleh teman, nggak terima. Ayo, malamnya bisa tidur nggak? Iya. Makanya Nabi itu luar biasa. Nggak ada yang bisa menandingi. Sehingga ada seorang penulis Yahudi, seorang ilmuwan sarjana di Amerika, namanya Michael Hart, pernah membuat satu kajian mencari 100 orang terbaik dari mulai Nabi Adam sampai 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu ya. Dia menulis buku ya, judulnya The 100, 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah tamadun manusia. Nah, dipelajari semua, cari 100 orang yang paling hebat. Ya, di situ nggak ada apa namanya Ronald Reagan, nggak ada George Bush, George Bush. Tidak ada Donald Trump. Yang ada tokoh-tokoh dari mulai Nabi Adam ya, sampai ya 50 tahun yang lalu ya. Dan ternyata yang dimuat, diletakkan pada ranking pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bukunya ataupun bisa browse di internet ya. Judulnya 100 tokoh, Ibu bisa baca ya. Nanti nomor 2, 3 siapa, Buddha, Hindu, orang-orang bersejarah. Abu Bakar ada di situ, Umar ada di situ, ya. Nah, Bung Karno nggak ada, nggak ada. Ada Yesus ya ada, ya. Buddha Gautama ada, ya. Jadi sampai 100 orang mengumpulkan tokoh-tokoh, tetapi pada ranking pertama direbut oleh siapa Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan sekedar mengajarkan, tapi malah beliau mencontohi terlebih dahulu sebelum dia menyebarkannya. Nah, makanya penting ya, kita harus menjadi uswatun dimanapun ya. Dan ini yang terbaik. Daripada ngomong-ngomong pidato-pidato, yang paling baik adalah ya kita berperilaku apa namanya, akhlak mahmudah ya, akhlak yang terpuji. Ini sebenarnya dakwah yang sangat efektif ya. Dakwah yang sangat efektif adalah dengan akhlak, bukan dengan ngomong. Ya ngomong termasuk, tapi yang paling utama tidak menyinggung perasaan orang lain adalah dengan apa Bu? Akhlak ya, berkelakuan baik, tetap jujur, sopan, ketemu orang di sini cosan. Nah ini akhlak. Ini berarti Anda sedang memamerkan kebaikan Islam, akhlak Islam. Maksudnya sedang mendakwahkan ya melalui perilaku yang baik. Ya, ketemu di lift
ya, mempersilahkan orang lain dulu, ya, monggo. Nah ini akhlak yang baik. Jangan robot. Kalau di kita kan serobotan ya Bu ya. Iya. Di Indonesia masih serobotan, termasuk ketika waktu haji. Orang dari mana-mana, dari Afrika, serobotan loh Bu. Kita dari Hong Kong geleng kepala, ya Allah. Sabar. Rebutan loh. Iya, dengan ngumpul orang kayak gini kita udah gede-gede orang ini ya. Jadi kita banyak mengalah ya. Nah, beda dengan orang sini, teratur, sangat Islami orang sini ya. Akhlaknya baik ya, mendahulukan orang. Ini termasuk akhlak yang mulia. Jadi dengan akhlak ini banyak contoh-contoh sampai dapat memudahkan orang menjadi muslim dengan akhlak mulia. Saya pernah punya teman di Hobart itu di mana? Pulau Tasmania di Australia. Waktu saya kerja di Kuala Lumpur, teman saya ini kalau orang Belanda, ya, tapi kerja di Australia, orang Belanda, namanya Yahya Van Kulen. Saya masih ingat itu kan? Yahya siapa? Van Kulen. Van Kulen. Jadi kantor saya kan kantor internasional Asia Pasifik untuk orang-orang Muslim ya, dakwah Asia Pasifik. Jadi saya sering didatangi tamu dari mana-mana ke kantor pada mampir. Jadi ketika datang ke kantor itu, dia sudah Muslim, mau ketemu ke kantor. Karena dari organisasi Islam di Australia yang memberitahu kalau ke Kuala Lumpur kamu mampir ke kantor sini, hubungi ini. Akhirnya ketemu, ngobrol ya. Kita tanya, why you became a Muslim? Apa maksudnya? Kenapa Anda bisa menjadi seorang Muslim? Nah, jawabnya sangat mengharu, bahasa kita mengharukan. Dia cerita Bu, ceritanya dia sebagai seorang guru SD. Di dalam kelas ada 20 orang murid. Ada 4 murid itu yang akhlaknya, perilakunya, ngomongnya dari mulai masuk sampai keluar kelas selalu membahagiakan Pak gurunya ini. Ya, masuk congsangan, good morning sir, sambil senyum, mengangkat tangan, ya, kayak gitu, congsangan, kayak abri itu loh, ya dia, ya, kemudian di kelas dia perhatian, nggak pernah ngobrol, nggak pernah lempar-lemparan plastik, kertas, gitu. Kalau kita kan ngobrol-ngobrol ya Bu ya dengan teman biasanya Bu ya, kadang jual tual-tuil kadang-kadang ya, guru lagi nerangin tual-tuil lemparan apa? Kertas gitu, ditulis. Panjenengan kan pernah kan gitu ya, ya termasuk saya gitu. Ya, di pondok itu ya tual-tuil dengan temen. Ya, ngobrol kadang-kadang. Ini enggak sama sekali. Ya, sama sekali selama berapa tahun itu. Ya, dia mengamati tempat ini. Enggak pernah keras kalau ngomong, ya, enggak pernah lari-lari sana kemari buat ribut, bising dan lain sebagainya. Akhirnya beliau memperhatikan, ya, kenapa anak 4 ini berbeda dari anak-anak yang lain. Akhlaknya yang begitu mulia, ya. Akhirnya minta alamat ke bapak mereka, dikasih, pengen ketemu orang tuanya. Dapat alamatnya, akhirnya ada waktu dia pergi cari rumah orang itu. Ketemu, ketuk pintu, good morning atau afternoon ya. Akhirnya dipersilahkan, ya, saya ini gurunya anak-anak sampean ya. Ngobrol, di pertengahan ngobrolnya akhirnya dia bertanya gimana? How did you bring up your children? Apa maksudnya? Bagaimana Anda bisa mendidik anak-anakmu itu menjadi anak-anak yang baik-baik, ya, tidak beringas, enggak
Ya nggak nakal ya. Jawabnya singkat. I brought them with Islam. Saya mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam. Wah, ini dia baru tahu. Cukup di situ. Punya ngobrol sebentar lagi, kemudian dia pamit. Habis pamit, dia langsung pulang. Bukan pulang menuju rumah, tapi mencari masjid. Katakan Masjid Wancai sini ya, Bu ya. Nah, ketemu di masjid, ketemu Pak Imam di sini. Kemudian dia temui, pinjam Al-Quran, ya, can I borrow your holy book, Quran, ya, orang Inggris Quran, ya, dikasih pinjam, dibaca di rumah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan ya. Nah, akhirnya dia tertarik dengan Quran ini. Nah, dia baca dengan artinya, ya. Dia baca artinya saja, belum bisa. Akhirnya dia yakin bahwa Islam itu ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling sempurna, paling fitri. Apa fitri? Sesuai dengan fitrah manusia. Sangat sesuai sekali ajaran Islam. Akhlak, kebersihan, kedisiplinan, jangan minum, jangan mabok, jangan madon, jangan madat, jangan 5M. Apa 5M? Zaman dulu ada istilah 5M. Mabok, madat, maling. Atau 5M itu? Madon, tahu madon? Oh iya, madon itu suka main cewek. Madon selingkuh lah kalau zaman sekarang. Nah, ada 5M ya. Iya, jadi yang 5M ini tidak bagus rupanya dalam Islam itu. Harus dijauhi, terus mau dipelajari. Akhirnya beliau yakin ya, dan memulangkan Al-Qur'annya ke masjid, lalu dia minta syahadat, ya, dituntun syahadat oleh imam masjid itu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nah, ceritanya karena sering ke Malaysia, kantor kami, terutama saya lah, saya bawa kemana-mana, ya, saya bawa ke rumah saya, sering orang. Beberapa kali pertemuan, akhirnya dia duda ya, Bu. Kalau nggak cari cewek, calon istri mas. Ya, kebetulan di kantor kami itu banyak orang asing yang masuk Islam, Filipina, dari mana-mana lah. Saya ngajari banyak mualaf di Kuala Lumpur ya, Bu ya. Eropa, macam-macam lah, banyak orang. Hanya ada orang Filipina, janda juga. Saya kenalin, langsung mau. Langsung dikawinkan ke pejabat ya pemerintah, kita kawinkan. Ya, nggak tahu sekarang punya anak berapa, hilang kontak sudah. Ya, saya di sini hilang kontak. Atau masih hidup atau masih sudah meninggal. Sepuh waktu itu sudah cukup umurnya. Nah, ini. Jadi akhlak merupakan cara paling efektif dan dominan untuk berdakwah. Ya, benar. Anda berbicara pelan-pelan, tensoplas tadi saya katakan, itu dakwah ya. Benar. Bicara dengan teman, bahasa kromo inggil, itu dakwah. Orang itu ya Allah, bahasanya halus, sopan. Nah, akan dikenang, Bu. Apalagi ngasih ongkos. Ya, biar. Nah, nanti akan dipanuti loh. Kalau dipanuti akan ditiru. Nah, ya. Udah ngasih ongkos, ngasih nasi bungkus lagi. Nah, akan dikenang. Ini namanya akhlak. Ya. Iya, daripada saya ngomong kayak gini kan mungkin dia panas. Kadang ada orang dinasehati kan nggak terima ya, Bu ya. Iya. Banyak. Kecuali panjenengan, karena panjenengan kan memang butuh ya, Bu ya. Iya. Orang nggak butuh itu dinasehati, wah dia marah, Bu.
Makanya berdakwah hati-hati ya Bu, yang ngajak orang itu harus hati-hati. Iya. Harus tahu diri. Orang lagi lapar kok kamu ceramah. Ayo marah apa enggak? Emosi. Harusnya dikasih makan dulu. Kita makan yuk. Baru ceramah boleh. Ya bukan ceramah, ngobrol-ngobrol lah, nasihati ya Bu ya. Iya. Makanya harus tahu diri. Ya. Cara berdakwah. Jadi yang paling top, upayakan kita harus menjadi orang yang berakhlakul karimah. Termasuk Anda berada di rumah majikan, jadilah Anda sebagai seorang muslimah yang sejati, mempraktekkan akhlak-akhlak Islam, dan itu sebenarnya dakwah. Nanti apa kesannya? Majikan punya kesan, pembantu aku ini kok lain loh yang sekarang, ya dimarahi kok malah senyum misalnya ya. Iya, nggak ada marahnya, orangnya jujur, rajin termasuk akhlak yang mulia. Disiplin, kebersihan, ini semuanya akhlak yang mulia. Kalau Anda dapat melakukan hal ini, nggak bohong termasuk ya Bu ya, nggak pernah ngomong keras termasuk ya, selalu mengutamakan orang lain, majikan, anak-anaknya ya, disuruh makan, makan dulu. Nah, kita mempersilahkan dulu, jangan kita nyerobot dulu ya Bu ya. Nah, ini namanya al-akhlaqul karimah. Akan perhatikan terus Bu, Anda, saya, siapapun akan diperhatikan orang sekelilingnya. Ya, orang sekeliling kita ini punya mata untuk melihat, punya kuping untuk apa? Punya hati untuk apa? Otak menilai ya Bu ya. Nah, makanya harus menjadi uswatun hasanah. Ya ada yang menjadi muslim loh. Saya pernah dulu ya. Pembantunya luar biasa. Hebat. Akhirnya majikan perempuannya minta jadi muslim. Ya, saya sampai diundang ke rumahnya di mana dulu. Songsoy kalau nggak salah. Iya. Oh iya, saya nggak apa-apa, malam saya datang. Ya, syahadat. Nah, gara-gara apa Bu? Akhlak yang mulia. Ya, maka kalau melihat seorang itu civilized ataupun mulia, jangan dipandang hartanya, jangan dipandang detailnya, ya Bu ya, posisinya, maka pandanglah akhlaknya. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah, ya, takwanya di situ. Jadi ini juga termasuk dakwah, dan saya sering mengatakan bahwa panjenengan ini adalah sebagai apa kalau bahasa Inggris, soul agent of dakwah, sebagai agen tunggal dakwah, sampai masuk ke dalam rumah majikannya dia. Iya, di situ bisa berdakwah. Anda berkerudung, itu dakwah kan, mereka mesti nanya, kok ini panas-panas ndase dia apa nih? Panas lah, di situ kita baru bisa menerangkan. Ya, nyonya atau mem ya. Sebenarnya kepala yang dibungkus-bungkus itu ya, bukan dalam Islam saja loh, dalam Kristen juga wajib ada loh. Dalam James ayat berapa lupa, dalam kitab Taurat ada, dalam agama Hindu ada. Makanya orang Hindu itu ada selendangnya, ada kerudungnya. Iya. Ya, walaupun ya di sini walaupun kelihatan atau kadang malas diselendangin sini gitu. Itu kewajiban sebenarnya. Buddha juga demikian ada. Ya. Nah, kami Islam yang datang paling akhir juga mendukung pemakaian apa? Kerudung, ya. Ya, karena dalam Injil mengatakan wanita yang tidak pakai kerudung sama dengan tidak menghormati kepalanya. Kepala kan paling atas ya Bu ya. Kepala kan paling dihormati. Kepala desa, kepala negara ya Bu ya. Kepala apa lagi? Kepala sekolah. Iya, paling tinggi jabatannya. Nah, maka harus ditutupi.
Nah itu ya. Sadaqallahul azim. Enggak